juga kita siapkan hati, kita persembahkan wujud intensi doa. Selain yang sudah ditulis dalam live chat, kita juga mohon berkat dan penyertaan Tuhan agar operasi berjalan lancar dan baik untuk Ibu Natalia Diasi, ibu dari Brother Arvin yang akan menjalani operasi kali ini. Kita juga bersyukur dan mohon berkat bagi yang merayakan ulang tahun, Suster Rosali WSF, Suster Dirce WSF, Suster Ransiani WSF, dan Bapak Marta. Juga ulang tahun dari Brother Bernard yang ke-27. Ulang tahun perkawinan untuk Albertus dan Stefani yang ke-27, Frans Segara dan Veronica Mustika yang ke-22. Kita juga mohonkan keselamatan jiwa bagi Ibu Maria Tujuh dan juga Mama Filomena de Lopez yang 22 tahun lalu meninggal dunia. Ini ibu dari kaum mobil. Kita siapkan hati punya saling dosa dan Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir ke dunia ini untuk memanggil kami semua agar dekat dengan Engkau dan setia kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memanggil kami orang-orang berdosa agar datang selalu ke hadirat-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai jaminan keselamatan kekal bagi kami semua. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, rahmat pengampunan-Mu senantiasa kami terima. Semoga kami pun semakin rendah hati untuk berani meminta maaf dan mengampuni sesama kami, supaya terwujudlah kasih sejati di dunia ini, sebab kami hidup seturut kehendak Roh-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika di antara kalian ada perselisihan, apakah salah satu pihak sampai hati mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kalian sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kalian bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun demikian, jika kalian harus mengurus perkara-perkara biasa, urusan itu kalian serahkan kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk membuat kalian malu. Tidak adakah di antaramu seorang yang berhikmat yang dapat mengurus perkara saudaranya? Adakah saudara yang satu menuntut keadilan terhadap saudara yang lain, justru pada orang yang tidak beriman? Adanya perkara di antaramu saja, antara seorang saudara terhadap saudara yang lain, telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kalian tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kalian tidak lebih suka dirugikan? Sebaliknya, kalian sendiri melakukan ketidakadilan. Kalian sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kalian lakukan terhadap saudara-saudaramu sendiri. Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina,
antara kalian dahulu demikianlah adanya. Tetapi kalian telah memberi dirimu disucikan, kalian telah dikuduskan, kalian telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umatnya. Tuhan berkenan kepada umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan kepada umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umatnya. Marilah kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia, dan kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini mengangkat kisah tentang Yesus yang memilih ke-12 muridnya menjadi orang-orang istimewa yang disebutnya rasul. Mereka ini adalah kelompok 12 orang yang paling dekat
dengan Yesus. Dan kita tahu gereja kita didirikan atas dasar iman para rasul. Iman mereka ini, karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, dekat dengan Tuhan. Sebelum memilih mereka, Yesus juga berkomunikasi dengan Bapanya. Dia berdoa semalam-malaman. Itu berarti ada sesuatu yang penting. Dan Yesus berdoa mendekatkan diri kepada Bapanya, sehingga dia bisa menentukan orang-orang yang tepat. Namun kalau kita melihat orang-orang yang dipilih ini, ada juga yang menjadi pengkhianat. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa ada yang menjadi pengkhianat? Apakah pilihan itu tidak tepat? Tuhan memanggil kita, tetapi kita sendiri mesti selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan menguduskan kita melalui baptisan yang kita terima, melalui berbagai macam sakramen yang kita terima. Tetapi dari kita sendiri mesti ada upaya untuk dekat dengan Tuhan. Yudas mengambil jarak dengan Tuhan karena dia curiga, karena dia perlahan tapi pasti menjadi tidak percaya, karena dia ragu. Hasilnya dia begitu tega menjual Tuhan. Saya kira ini juga yang menjadi fenomena di banyak tempat. Ketika kita mengambil jarak dari Tuhan, entah karena kesibukan atau tumbuhnya bibit-bibit keraguan, karena kekecewaan, karena banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu kita mengambil jarak. Pada titik itulah penyesatan akan terjadi pada diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman Santo Paulus dengan jemaat di Korintus pada pagi hari ini yang diperdengarkan kepada kita juga menunjukkan hal yang sama. Jemaat yang sudah dibentuk oleh Santo Paulus, yang sudah ada bibit keselamatan, sudah disucikan, dikuduskan, dekat dengan Tuhan. Tetapi kemudian timbul berbagai macam konflik dan masalah di tengah mereka. Dan yang paling tragis adalah ketika mereka mencari pembenaran terhadap dirinya sendiri, egoismenya, dan kemudian jemaat itu terancam perpecahan yang besar. Dan itu selalu terjadi di dalam gereja kita. Apa yang sudah dibangun dengan baik kemudian terancam karena egoisme, karena kepentingan diri sendiri, karena mau mencari kelebihan diri sendiri, pembenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, maka nasihat Santo Paulus supaya kita selalu dekat dengan Tuhan, dan juga apa yang disampaikan dalam Injil, Yesus sendiri berdoa semalam-malaman. Para rasul juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiranya ini juga menjadi awasan bagi kita, supaya setia selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi janganlah itu menjadi alasan untuk lalu meragukan atau mengambil jarak dari Tuhan. Karena godaan terlalu besar dalam hidup kita. Hanya dengan kekuatan Roh Tuhan kita bisa mengatasi godaan-godaan dunia ini. Kita bisa tetap ada di jalan yang benar menuju kepada Tuhan yang kita ingat. Supaya kita jangan diperhamba oleh nilai-nilai duniawi. Jangan diperhamba oleh hal-hal yang menjerumuskan kita pada dosa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terus dalam kebiasaan, dalam tradisi yang baik untuk berdoa, untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam hidup kita, bukan kita, tetapi Kristus yang ada di dalam kita, dialah yang
menjiwai perbuatan, menjiwai sikap-sikap kita, sehingga damai sejahtera, kasih sayang itu yang muncul dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 418 418. Tuhan pelayak aku menyambut bunga santapan mulia. Semoga tersenyum sabdakan ya Tuhan, sambutlah hamba-Mu. Semoga diriku bersatu dengan-Mu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas kasih dan perhatian-Mu kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala.
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Mari berbagi damai. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari, inilah Yesus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah jaminan keselamatan hidup kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menjadikan kami layak menerima rahmat keselamatan-Mu melalui sakramen ini. Bantulah kami untuk semakin mengasihi sesama sampai kami memasuki kehidupan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, hari-hari hidup kita, tugas dan pelayanan kita, serta keluarga kita masing-masing, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Lagu penutup pintu satu-satunya puji syukur 543. Itu satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah umat kudus pada rumput yang tenang, ditemukan hidup yang bahagia didapatkan. Hai besti sira kata haluha, like, share, subscribe.